Baik, perkenalkan saya atas nama Oscar Indonesia NIM 2101070075, kelas B semester 5, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi kriteria kelulusan dari mata kuliah Filsafat Pancasila. Nah, di sini kasus yang saya ambil yaitu tentang kasus pengungsian Rohingya ke Indonesia. Menurut data yang saya dapat, para pengungsi Rohingya ini berasal dari negara Myanmar. Dan di Myanmar mereka diusir karena faktor etnis, agama, dan ras. Sehingga para pengungsi Rohingya ini mengungsi ke Bangladesh, dan sesudah sampai di Bangladesh para pengungsi Rohingya ini semakin bertambah sehingga pengungsi Rohingya ini berpikiran untuk mengungsi ke negara Indonesia melalui kapal-kapal di Bangladesh, dan mereka membayar kapal-kapal tersebut untuk bisa datang ke Indonesia dengan tujuan dapat kehidupan yang sejahtera. Namun para pengungsi Rohingya ini tidak melalui prosedur yang resmi, sehingga para pengungsi Rohingya ini bisa dikatakan sebagai penyeludupan manusia. Para pengungsi Rohingya ini semakin berdatangan ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Hingga saat ini para pengungsi Rohingya sudah mencapai 1.487 orang. Para pengungsi Rohingya ini mendapatkan penolakan dari masyarakat Aceh karena dinilai tidak menghormati peraturan desa, dan para pengungsi sebelumnya telah meninggalkan kesan yang tidak baik bagi masyarakat Aceh. Pengungsian Rohingya ke Indonesia bermula pada tahun 2015 ketika sejumlah besar pengungsian Rohingya melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di Myanmar. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang tinggal di negara mayoritas Buddha tersebut. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengungsian Rohingya melaporkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa oleh pasukan keamanan Myanmar. Seiring eksklusif kekerasan pada tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya memutuskan untuk melarikan diri melalui jalur laut menuju negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Mereka berlayar dalam kondisi yang sangat berbahaya dan banyak yang menjadi korban kekerasan, kelaparan, dan penyakit selama perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di Indonesia, mereka ditempatkan dalam kamp pengungsian sementara di berbagai lokasi seperti Aceh, Nor, Sumatera, dan Raus Island. Pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi kemanusiaan dan masyarakat lokal memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsian Rohingya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses keterbatasan terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun banyak juga yang telah menemukan
dukungan dari solidaritas dari masyarakat lokal serta organisasi kemanusiaan. Namun adapun penolakan terhadap pengungsian Rohingya oleh sebagian masyarakat Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan agama dan budaya antara Rohingya yang mayoritas Muslim dengan masyarakat Aceh yang juga mayoritas Muslim namun memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Selain itu, masyarakat Aceh sendiri pernah mengalami konflik bersenjata yang panjang antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 1976 sampai 2000, konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materi yang besar. Akibat pengalaman tersebut, sebagian masyarakat Aceh mungkin merasa khawatir bahwa kehadiran pengungsian Rohingya dapat memicu konflik atau menimbulkan ketegangan sosial di daerah mereka. Selain faktor agama, ada pengalaman konflik. Faktor ekonomi juga dapat menjadi pertimbangan dalam penolakan terhadap pengungsian Rohingya. Aceh sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan pembangunan ekonomi. Sebagai masyarakat Aceh mungkin merasa bahwa sumber daya yang terbatas harus dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat sebelum membantu pengungsian Rohingya. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua masyarakat Aceh menolak pengungsian Rohingya. Banyak juga yang memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka. Beberapa organisasi kemanusiaan dan individu di Aceh telah berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsian Rohingya, termasuk pemberian makanan, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan. Baik, menurut analisis dan identifikasi saya mengenai kasus pengungsian Rohingya melalui sudut pandang Pancasila dan solusi menurut saya dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa setiap individu termasuk warga Rohingya memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agama mereka. Solusi berdasarkan nilai ini adalah menghormati kebebasan beragama dan melindungi hak-hak warga Rohingya untuk beribadah tanpa diskriminasi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus pengungsian Rohingya menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Solusi berdasarkan nilai ini adalah melindungi dan memastikan hak-hak dasar warga Rohingya, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Hal ini dapat dicapai melalui upaya diplomasi, advokasi, dan kerjasama internasional untuk menekan negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan dalam Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan membangun kesatuan di tengah keragaman. Solusi berdasarkan nilai ini adalah mempromosikan dialog antara agama, toleransi, dan inklusif sosial untuk nilai mendorong perdamaian dan hormati antara masyarakat Rohingya dan masyarakat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib warga Rohingya. Solusi berdasarkan nilai ini adalah melibatkan masyarakat Rohingya dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam memilih dan menentukan nasib mereka sendiri. Yang kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya memastikan kesetaraan, keadilan, dan kerjasama bagi semua warga negara. Solusi berdasarkan nilai ini adalah melindungi dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga Rohingya, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak. Dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, solusi yang harus mencerminkan prinsip-prinsip tersebut dan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi warga Rohingya. Solusi ini harus melibatkan kerjasama internasional dan upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan keadilan dan keberlanjutan bagi warga Rohingya. Solusi dari saya terhadap pengungsian Rohingya di Indonesia, tepatnya di Aceh, yaitu 1. Pendekatan diplomatik. Melalui diplomasi, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintahan Myanmar untuk menyelesaikan konflik di negara asal Rohingya. Upaya diplomasi ini dapat melibatkan negosiasi, mediasi, dan advokasi internasional untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi Rohingya. Yang kedua, edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat tentang situasi yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya. Hal ini dapat membantu pengurangan ketakutan dan penolakan masyarakat terhadap pengungsian serta mempromosikan empati solidaritas. Yang ketiga, peningkatan akses layanan dasar penting untuk memastikan bahwa pengungsian Rohingya memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan dapat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas dan program yang memenuhi kebutuhan pengungsi sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mandiri. Yang keempat, integrasi dan pembaruan. Upaya ini harus dilakukan untuk memfasilitasi integrasi pengungsian Rohingya ke dalam masyarakat Aceh. Ini dapat dilakukan melalui program pembaruan yang melibatkan penduduk setempat dan pengungsi dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi bersama. Dengan cara ini, pengungsi Rohingya dapat merasa diterima dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat setempat. 5. Kerjasama regional dan internasional. Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional untuk mengatasi masalah pengungsian Rohingya secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, bantuan kemanusiaan, dan pembagian beban dalam menangani krisis pengungsian. Penting untuk melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan komunitas internasional dalam implementasi solusi. Penting untuk melibatkan semua masyarakat yang terkait, termasuk pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan komunitas internasional dalam implementasi solusi-solusi ini dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Diharapkan situasi pengungsian Rohingya di Aceh dapat ditangani dengan lebih baik. Demikian video saya. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video saya. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.